Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Mega Putri, mahasiswa pendidikan IPA semester 5. Saat ini saya akan melaksanakan tugas UTS saya dengan mata kuliah Profesi dan Etika Guru, di mana saya akan menjelaskan bagaimana peran profesi guru dan keguruan di Indonesia, apa saja yang perlu diperhatikan untuk menunjang profesi guru, dan apa saja permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait profesi guru berdasarkan data atau penelitian ilmiah. Pada artikel yang sudah saya kumpulkan, dapat saya jelaskan bahwa guru diyakini menduduki posisi kunci di dalam pendidikan. Guru atau pengajar juga menjadi sosok yang akan memberi pengaruh bagi murid atau peserta didiknya. Karena itu, seorang pengajar atau pendidik haruslah orang yang dapat ditiru sebagai teladan baik yang berasal dari segi pribadi, ilmu, dan tingkah lakunya. Pada pengertian yang sederhana, pendidik merupakan orang yang memberi ilmu pengetahuan pada siswa sebab pendidik ialah sosok yang sangat diharapkan untuk memajukan tujuan pendidikan. Pendidik bertugas untuk mendidik, melatih serta membimbing peserta didik supaya bisa mengembangkan aspek-aspek dalam diri peserta didik yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotor. Pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik bisa dikatakan berhasil apabila pendidik bisa melaksanakan ketiga tugas tersebut dalam aktivitas belajar mengajar. Karena pendidik bukan semata-mata bertugas untuk mengembangkan aspek-aspek yang terdapat dalam diri peserta didik, namun pendidik juga menjalankan tugas serta fungsinya. Kemudian, karakteristik guru profesional dapat dilihat baik dari segi pendidikan maupun keahlian yang dimiliki. Penguasaan kompetensi dalam bidang pendidikan yang mumpuni wajib dimiliki oleh guru profesional. Pengembangan keprofesionalan guru ada kalanya diawali dengan penelitian kinerja dan uji kompetensi dengan cara melakukan penilaian kerja dan uji kompetensi. Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Kemudian latar belakang pendidikan guru juga memberi pengaruh sangat besar loh bagi hasil prestasi siswa ke depannya, di mana untuk pendidikan selanjutnya proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian pembelajaran guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Latar belakang pendidikan seorang guru akan berpengaruh terhadap praktek pembelajaran di kelas, seperti penentuan cara mengajar serta melakukan evaluasi. Dengan demikian, latar belakang pendidikan guru dalam proses pembelajaran adalah hal yang dapat mendukung untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru profesional merupakan guru yang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Sehingga guru secara terus-menerus perlu mengembangkan pengetahuannya tentang bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Nah, selanjutnya ada beberapa kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Di sini kompetensi ini berkaitan dengan sifat peserta didik baik dari segi fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional. Di sini merupakan kemampuan yang wajib dimiliki seorang pengajar pada bidang perencanaan serta pelaksanaan program pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini tergantung dengan kemampuan pendidik sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian memahami serta menghargai perbedaan dan memiliki kemampuan mengelola permasalahan. Kemudian yang keempat, kompetensi kepribadian. Pada kompetensi ini berkaitan dengan kemantapan dari kepribadian seseorang, yang dimana kompetensi ini bertindak sesuai norma kepercayaan, aturan, sosial, dan kebudayaan nasional. Nah, pada era ini kita tidak hanya membahas tentang bagaimana guru itu berprofesional, bagaimana tentang kualitas guru dan lainnya. Karena di balik itu ada juga kualitas pendidikan di Indonesia ini yang perlu kita perhatikan, yang dimana kualitas pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan baik. Masih banyak permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Mau tidak mau, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun. Kualitas pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan peserta didik maupun lulusan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat karena yang diajarkan di dunia pendidikan dan yang ditempuh itu kurang efektif.
Nah, berikut ini beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masih banyak nih guru yang tidak menekuni profesinya secara total. Kemudian, rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. Kemudian, pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dan dari pengambilan kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, masih belum ada kesempatan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru. Kemudian, masih belum berfungsinya PGRI, yang dimana Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai organisasi profesi yang berupaya secara maksimal meningkatkan profesionalisme anggotanya. Kemudian selain itu, faktor rendahnya kualitas guru di Indonesia yaitu sulit menyaring guru yang tidak memiliki passion dalam mengajar, kemudian tidak memiliki kebutuhan di lapangan, lalu tidak memperhatikan kecakapan kerja guru, di mana proses perekrutan guru juga terkadang eh, tidak memperhatikan kecakapan kerja yang dibutuhkan seorang guru itu. Padahal profesi guru memerlukan kecakapan kerja yang kompleks. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan dan mengajar secara efektif serta memiliki komitmen dan motivasi untuk mendidik siswa. Kemudian yang terakhir, ada nih cara bagaimana untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini. Yang pertama, perlu ada percobaan menjadi pengajar sebelum direkrut sebagai pegawai pemerintahan agar yang diterima adalah guru yang memang profesional dan terbaik. Kemudian, standar kompetensi guru yang diterapkan pemerintah sebaiknya berfokus pada kualitas pembelajaran peserta didik. Kemudian, profesi sebagai guru diberikan tanggung jawab terhadap kinerja profesionalitasnya. Kemudian yang terakhir, profesi guru sebaliknya diperlakukan sebagai pekerjaan yang profesional. Artinya, profesi guru harus diregulasi sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab terhadap kinerja profesi. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang lengkap atau yang kurang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.